Baik, saya lanjutkan ya yang tadi sampai slide ini ya. Kalau kita lihat slide sebelumnya ini ya, tapi nanti terkait fase 1-2 ini nanti akan kita bahas lagi ya. Baik, ya, rencana kerangka tahap-tahap pengembangan ya, kita bisa lihat di sini ada banyak tahapan. Ya, mungkin ini yang membuat salah satunya yang membuat produk fitofarmaka itu sangat sedikit sampai saat ini. Ya, jadi memang tahapannya itu panjang sekali ya karena semuanya harus serba jelas, kemudian juga harus serba apa ya, selain jelas juga terbukti dari segi keamanan, dari segi khasiat juga terbukti ya secara klinis. Nah ini yang membuat lama, sangat lama untuk satu produk fitofarmaka. Nah tahapannya terdiri dari 7 ya, 7 ada pemilihan, ada pengujian farmakologik, kemudian pengujian toksisitas yang terdiri dari beberapa poin di sini, kemudian pengujian farmakodinamik, pengembangan sediaan atau formulasi, kemudian fitokimia dan sediaan, serta pengujian klinik. Ini pengujian klinik ini yang paling akhir. Oke, nah kita coba membahas sekilas saja ya, karena kalau dibahas secara detail mungkin waktu kita kurang juga ya. Kita coba bahas sekilas saja. Yang pertama terkait dengan pemilihan. Yang dimaksud pemilihan ini adalah prioritas pemilihan dari jenis obat tradisional yang akan dikembangkan menjadi fitofarmaka. Dan ini tidak lepas dari rekomendasi dari BPOM, dalam hal ini direktur atau dirjen dari BPOM itu sendiri, karena kan berada di bawah Kemenkes ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan uji toksisitas. Nah, terkait dengan uji toksisitas ini ada beberapa poin ya, mulai dari toksisitas akut sampai di sini sampai toksisitas pada darah. Ini mungkin salah ketik. Itu jadi dari awal ini yang level paling rendah sampai level paling tinggi ya, terkait dengan uji toksisitas spesifik. Ya. Nah, yang pertama toksisitas akut. Apa itu toksisitas akut? Jadi ini adalah uji terkait dengan kalau di bidang farmasi atau kesehatan ya, termasuk fitofarmaka yang akan dikembangkan itu memang harus diuji toksisitas akutnya. Yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan LD50 biasanya yang dipakai, yaitu lethal dosis 50. Dan biasanya yang dipakai untuk sampel adalah mencit atau tikus putih, yang dalam hal ini hasilnya itu bisa dapat diketahui dalam waktu 1 sampai 7 hari. Nah, mungkin 7 hari lah ya, lebih umumnya 7 hari terkait dengan uji toksisitas akut ini. Kemudian uji toksisitas berikutnya adalah subakut. Kalau subakut itu lebih mengarah ke toksisitas terhadap organ sasaran. Dalam hal ini misalnya kita mau melihat bagian organ yang misalnya kanker kulit misalnya ya, kan itu bisa juga menggunakan tikus atau tikus putih atau mencit ya. Nah ini kemungkinan baru bisa diketahui dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Ini dari literatur yang ada itu 1 sampai 3 bulan. Nah, berikutnya adalah uji toksisitas kronik. Ini sebenarnya sama ya dengan uji toksisitas akut atau mengarah ke organ sasaran yang diobati ya. Namun ini berbeda pada hewan ujinya ya. Dalam hal ini yang dipakai adalah hewan rodensia berupa marmut misalnya atau kelinci ya, itu bisa seperti itu. Nah, karena hewan cobanya agak besar, maka waktu yang dibutuhkan juga agak lama, ya kurang lebih 6 bulan. Ya. Nih, kemudian yang terakhir adalah uji toksisitas spesifik. Nah, dari namanya ya sudah spesifik itu macam-macam ya. Dari toksisitas terhadap janin, apakah obat ini memiliki efek kepada janin,
Ya, makanya kita sering melihat banyak sekali obat-obat yang di situ ada peringatan kan gitu ya. Peringatan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya dasarnya dipakai. Jadi ada toksisitas di situ. Ya, yang kalau dipakai atau diminum ya atau dikonsumsi oleh ya, apa namanya ibu hamil itu akan berefek pada janin. Gitu ya. Kemudian toksisitas spesifik pada mutagenisitas. Ketika mengkonsumsi obat, apakah memicu adanya mutagen atau mutasi mutasi pada organisme. Dalam hal ini eh, bisa mutasi, bisa dicek pada hewan coba juga. Jadi apakah terjadi mutasi ketika mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kemudian juga toksisitas eh, topikal. Nah, ini lebih mengarah kepada semacam alergi lah ya. Artinya ketika mengkonsumsi itu apakah ada masalah dengan kulit misalnya atau kepada mata gitu ya, akibat konsumsi tersebut. Kan banyak juga yang obat-obat yang itu menyebabkan alergi, ada alergi kulit, gatal-gatal misalnya kalau mengkonsumsi obat tertentu. Nah, ini juga diuji ya. Kemudian toksisitas pada darah. Nah, ini ya, apakah ketika mengkonsumsi obat itu atau calon obat ini itu berefek pada kandungan darah. Dalam hal ini yang dicek adalah jumlah sel darah merah atau per ya, jumlah sel darah putih. Nah, itu kan bisa dicek. Artinya apakah tidak ada masalah kan gitu kan? Harapannya semua obat itu kan langsung menuju target ya, tidak mempengaruhi apapun. Nah, itu obat yang bagus dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan uji toksisitas spesifik. Nah, kemudian yang keempat, pengujian terkait dengan farmakodinamik. Ini bisa juga dikerjakan secara in vitro ataupun in vivo ya. In vitro itu kan di cawan Petri, kalau in vivo itu kan di mencit atau hewan coba ya. Kalau in vitro kita pakai botol, pakai cawan Petri termasuk ya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud di sini adalah farmakodinamik itu lebih mengarah ke titik tangkap khasiat obatnya. Jadi, misal kita ingin mencoba obat anti kanker, ya kita bisa cobakan. Ya. Sel kanker kan banyak, secara in vitro bisa gitu ya. Misalnya kita pakai HeLa-Cell, HeLa-Cell itu kan kanker apa ya? Aduh lupa saya, payudara atau kanker rahim ya, saya lupa. HeLa-Cell yang namanya HeLa-Cell. Ya memang bentuknya sel. Ya, itu bisa dicobakan di Petri dish. Ya. Kita tambahkan calon obat itu ya, kemudian dilihat reaksinya bagaimana. Dan juga bisa dipelajari juga mekanismenya bagaimana ya, ya, mekanisme penghambatan atau mekanisme pengobatannya, efeknya bagaimana, itu bisa dilihat. Ya, itu yang disebut dengan farmakodinamik. Nah, kemudian yang kelima, pengembangan sediaan formulasi. Ya, ini penting juga ya, artinya formula yang diinginkan yang bagaimana, yang pas yang bagaimana. Apakah tablet, apa kapsul, apa sirup, atau oles, dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting juga ya ketika mendaftarkan obat yang sudah mendaftarkan obat, mengisi form pendaftaran, obatnya misalnya kapsul ya, di form itu ya harus ditulis kapsul gitu ya. Kalau di form salah atau tidak sesuai ya tentu saja langsung ditolak. Obatnya kapsul ditulis tablet kan salah itu ya, seperti itu. Jadi itu yang perlu direncanakan juga ya. Kemudian yang keenam adalah penapisan fitokimia dan standarisasi sediaan. Ini yang tadi saya sebut dengan ini apa namanya kandungan zat aktif ya. Ini yang saya sebut dengan kandungan zat aktif itu harus diuji juga ya. Yang dimaksud di sini adalah secara kualitatif bagaimana, secara kuantitatif bagaimana. Jadi ini harus dipenuhi juga. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pengujian klinik. Ya, pengujian klinik itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu fase 1 sampai fase 4. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan pengujian klinik ini, kita cek dulu ya. Ini ada, saya lupa tadi menjelaskan terkait dengan uji toksisitas ya.
yang dihubungkan dengan pemberian pada manusia. Jadi ini gambaran saja, ya ini gambaran saja. Ketika pada hewan itu, misalnya pengujiannya baru kelihatan, baru terbukti, ya. Dan ini untuk satu jenis saja loh ya, belum mengarah ke lebih dari satu jenis bahan. Itu misalnya, misalnya di sini ada waktu yang dibutuhkan sekitar 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan, maka lama penggunaan pada manusia itu seperti 2 minggu. Jadi apa ya? Analognya itu adalah 2 minggu ya. Kemudian ketika digunakan 6 bulan pada hewan coba, maka analognya untuk digunakan pada manusia adalah 3 minggu, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Makanya ketika kita melihat ini, maka kita bisa memprediksi kira-kira semua tahapan uji ini bisa selesai kapan, kan gitu ya. Bisa selesai kapan? Kalau di sini ketika kita menguji pada hewan, ini kurang lebih 18 bulan. 18 bulan itu ya tahun lebih ya. Tapi realnya di lapangan itu bisa sampai 3 tahun. Jadi ini kan secara teori kan seperti ini ya. Kalau lancar mungkin 2 tahun itu cepat ya. Karena banyak sekali yang terlibat yang harus diuji di sini, gitu ya. Nah, pada umumnya ya itu tadi antara 2 sampai 3 tahun. Makanya kita harus berhati-hati juga. Oh, ini obat herbal ini bisa menyembuhkan infeksi COVID dan seterusnya. Itu kan ujinya, ketika ditanya ujinya apa kan enggak ada gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Makanya dengan mempelajari ini kita pasti akan ada gambaran betapa fitofarmaka itu memang lama ya. Tapi ketika ada klaim minyak kayu putih misalnya, minyak kayu putih bisa meredakan, bisa mempercepat penyembuhan, ya mungkin itu betul juga gitu ya. Jadi harus dicek ini klaimnya itu klaim yang bagaimana gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini belum saya jelaskan ya. Nah, ini terkait dengan pengujian klinik. Kita bisa lihat ada fase 1 sampai 4 di situ. Nah, bedanya masing-masing fase ini bagaimana? Kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Nah, ini ya. Nah, tadi saya jelaskan fase 1 itu adalah dilakukan pada sukarelawan yang sehat. Nah, kenapa? Nah, karena ini terkait dengan yang pertama ya, bisa terkait dengan toksisitas atau toleransi terhadap obat itu. Ketika mengkonsumsi sampai berapa hari gitu ya, itu tidak ada efek, ya bagus gitu lah. Itu yang diinginkan. Jadi titik tangkap fitofarmaka pada kasus atau penyakit tertentu itu yang diinginkan dan tidak memberikan efek. Ya, makanya ini untuk fase 1 ini dilakukan pada orang yang normal atau sehat lah ya. Dari segi kesehatannya sehat. Dan untuk fase 1 ini tidak banyak sampel yang dibutuhkan, ya kira-kira 20 sampai 50 orang cukup ya untuk fase 1. Karena kan hanya tingkat toleransi dan toksisitas, nanti bagaimana. Kemudian fase 2 ini dilakukan pada pasien. Nah ini, jadi setelah tidak ada masalah ya dengan sampel orang sehat, maka bisa dilanjutkan ke fase 2. Nah kenapa? Karena kan sudah tidak ada, bisa dikatakan ini tidak ada efek samping kan gitu ya. Nah kemudian fase 2 ini diperlakukan pada pasien. Berarti apa? Orang sakit. Kalau tadi orang sehat, ini orang sakit. Nah, berapa jumlah yang dibutuhkan? Ya kurang lebih 100 sampai 200 orang. Nah, ini yang juga membuat lama waktunya. Karena apa? Ya, penyakit tertentu kan pasiennya tidak banyak kadang ya. Nah, ini perlu pemikiran lagi, perlu perencanaan lagi, ini bagaimana kan gitu ya. Nah, kemudian fase 2 ini itu terkait dengan dosis, karena ini yang diberikan kepada orang sakit. Ini terkait dosis. Makanya
sebelum uji klinik itu kan tahapannya sangat banyak, makanya agar itu tadi dari segi toksisitas, dari segi khasiat itu sudah bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Karena sudah dicobakan in vitro, dicobakan praklinik, pakai hewan coba dan seterusnya. Oke. Nah, ketika sudah dapat hasil, ya, ketika sudah dapat hasil bisa dilanjutkan fase 3. Fase 3 ini apa? Ya, kelanjutan dari fase 2. Bedanya apa? Jumlah pasien, ya, jumlah pasien yang diuji cobakan dengan menggunakan obat ini, nah gitu ya. Nah itu ratusan, bahkan bisa mencapai 500 orang ya untuk fase 3 ini, karena sudah skala besar. Dan fase 4 apa? Post marketing surveillance terkait dengan efek samping yang tidak terkendali. Jadi gini, kapan obat fitofarmaka itu bisa didaftarkan ke BPOM itu setelah melewati fase 3. Ya, jadi fase 1, 2, 3 terlewati, itu perusahaan bisa mendaftarkan obatnya ke BPOM, sehingga izin edarnya dapat, kemudian sertifikat uji klinisnya dapat, semuanya dapat, logo fitofarmaka nanti bisa terpasang ya di kiri atas obat itu, gitu ya. Jadi itu yang tadi saya sebutkan, bahwa memang menuju fitofarmaka itu memang jalannya sangat panjang. Jadi tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun itu kurang. Jadi memang ya tahunan ya, mungkin 5 tahun lebih gitu ya, untuk menjadi atau menghasilkan satu obat fitofarmaka ini, karena memang levelnya sudah disamakan dengan obat modern atau obat farmasi atau obat kimia yang beredar di pasarannya. Oke, baik, kemudian saya lanjutkan lagi, mungkin ini slide terakhir ya. Oh, belum. Ini slide terkait dengan uji klinik fitofarmaka, artinya apa? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhatikan, dan ini sangat penting ya. Jadi harus benar-benar diikuti. Yang pertama apa? Tujuan jelas. Jadi bikin obatnya ini untuk apa? Untuk mengobati apa? Apakah klaimnya nanti mengobati? Apakah klaimnya nanti mengurangi atau mempercepat penyembuhan, misalnya seperti itu, bisa saja. Jadi ini tujuannya jelas dulu. Nah, kemudian prinsip ilmiah ya, itu harus jelas juga dan diakui. Nah, ini keterlibatan dunia akademik dan dunia medis di sini ya, mulai dari prinsip ilmiah ini. Makanya banyak di farmasi, di kedokteran ya memang ujinya ya pakai mencet ya. Kemudian prinsip etik jelas. Nah ini, karena kita harus memikirkan pasien ya. Jadi berpikirnya bukan bisnis tapi pasien. Ya. Kemudian dikerjakan tim ahli, mulai dari prinsip metodologi, rancangan dan seterusnya. Kemudian juga di bawah pengawasan seorang tenaga medis, dalam hal ini dokter ya terutama, ya, dan memiliki kompetensi klinik. Jadi bukan hanya dokter biasa, artinya kan kita mungkin di dokter itu kan bisa juga hanya mengajar ya, mengajar di kampus, bisa juga ya dokter. Tapi yang dimaksud di sini yang sudah punya kompetensi klinik, sudah praktek bertahun-tahun, sudah profesional lah istilahnya, berkaitan dengan medis dan uji klinik. Nah kemudian tanggung jawab atas keselamatan manusia ini sangat penting. Makanya sebelum uji klinis kan pasti ada uji in vitro, uji praklinik. Nah itu maksud saya mengarah ke sini maksudnya ya, agar ketika diujikan ke manusia itu tidak ada efek yang membahayakan. Oke. Kemudian yang 7, 8 ya, ini terkait dengan pasien, terkait dengan probandus lah ya, yang dipakai dalam uji klinik ini, yaitu harus ada persetujuan, harus ada hitam di atas putih, dan juga harus ada informed consent. Dalam hal ini ada subjek, artinya yang diuji atau yang menjadi bahan uji, dalam hal ini probandus, kemudian orang tua dan juga wali. Nah ini penting ya. Kemudian yang ke-9, nah ini yang lebih penting lagi adalah
uji bisa dihentikan ketika ditemukan ada bahaya. Nah, itu otomatis sudah harus langsung dihentikan ya, karena ini terkait dengan keselamatan jiwa ya gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan di uji klinik fitofarmaka. Langsung saja ini yang terakhir ya. Yang terakhir terkait dengan organisasi yang terlibat. Jadi ada 3 di sini, ada komisi ahli, ada sentra uji, dan ada pelaksana. Atau ada pelaksanaan ya. Gitu. Jadi yang dimaksud komisi di sini yaitu berkaitan dengan pengangkatan oleh menteri. Jadi komisinya ini benar-benar ahli ya, di bawah menteri, karena dia yang bersangkutan nanti bertanggung jawab kepada menteri. Kemudian tugasnya apa saja bisa dilihat di sini, yaitu saran pertimbangan. Mulai dari rencana pelaksanaan sampai uji itu tetap nanti terlibat di sini karena merupakan tugasnya. Kemudian terkait dengan prioritas, jadi memberikan masukan, kemudian mengusulkan protokol, dan juga mengusulkan nanti ketentuan ilmiah. Jadi hal-hal yang dianggap penting dan perlu, ya, mulai dari rencana, metode sampai pelaksanaan. Itu merupakan tugas dari komisi ahli. Nah, kemudian sentra uji. Kalau tadi SDM-nya, kalau ini adalah tempatnya, ya, lembaganya. Ya, makanya di sini adalah instansi yang memang disetujui oleh menteri untuk melaksanakan uji fitofarmaka. Jadi ini bukan sembarangan ya. Lalu instansinya bagaimana? Ya bisa lembaga penelitian, bisa rumah sakit, bisa apa namanya, lembaga atau institusi akademik, bisa juga. Yang penting disetujui oleh menteri. Dan tugasnya adalah mengkoordinasi, kemudian memberikan pengarahan, ya, dan juga memberikan laporan kepada Dirjen BPOM. Jadi yang memberikan laporan itu bukan pelaksana, tapi sentra ini yang nanti memberikan laporan kepada BPOM. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan uji fitofarmaka, yang ini dilakukan oleh tim yang mengajukan ya, dan tetap semuanya ini saling mengisi ya. Komisi ahli, sentra, dan juga pelaksanaan ini biasanya metode yang dipakai adalah randomized control trial. Jadi ada beberapa probandus, kemudian diujikan secara random. Itu. Ini yang paling sering dipakai, dan memang yang dianggap yang selama ini mungkin ini yang masih yang paling bagus ya untuk uji klinik fitofarmaka. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi, atau nanti juga saya beri waktu ya untuk mengisi form dan melihat-lihat website BPOM. Baik, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.